Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Ini adalah satu majelis tajribah. Majelis kita mencoba menggunakan Zoom. Dan supaya bermanfaat, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dua masalah yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang fadlul ilmi, fadilah ilmu agama. Dan yang kedua tentang al-manhajus sahih, tentang manhaj yang benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah ilmu sudah sangat banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Para ulama banyak menyampaikan ayat yang sudah mewakili fadilah ilmu. Satu ayat yang mewakili fadilah ilmu. Salah satunya misalnya mereka mengatakan bahwasanya satu ayat yang mewakili untuk menjelaskan fadilah ilmu adalah surah Thaha ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah Rabbi wahai Rabbku, zidni, tambahkan kepada saya ilmu. Mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan selain tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu adalah fadilahnya sangat tinggi sekali. Tidak ada kelebihan yang lebih utama setelah iman daripada ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat yang tinggi. Nah, maka setelah iman, fadilah yang paling utama adalah pada ilmu agama. Ilmu agama fadilahnya sangat banyak sekali. Dan orang yang pertama kali mencari ilmu agama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama kali melakukan rihlah untuk mencari ilmu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 60 dhira'an. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati julusun. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tingginya 60 hasta. 60 hasta berarti 30 meter tinggi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berkata, ilhab, pergilah wahai Nabi Adam, fasallim ala ulaika an-nafar. Salamlah kepada para malaikat tersebut. Wa hum nafarun minal malaikah, yang dimaksud adalah sekelompok malaikat. Julusun, mereka sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, maka dengarkanlah apa yang dijawabkan oleh para malaikat. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, maka itu merupakan tahiyah atau penghormatan untuk engkau dan juga untuk keturunanmu. Fadhahaba faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alaikum warahmatullah. Maka Nabi Adam mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh malaikat dengan tambahan warahmatullah, assalamu alayka warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah, maka para malaikat menambahkan warahmatullah. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan di dalam kitab atau muqaddimah kitab Sabrul Ulama, ya, sabarnya para ulama dalam mencari ilmu, bahwa yang pertama kali melakukan rihlah atau perjalanan untuk mencari ilmu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena di sini Allah mengatakan ilhab, pergilah wahai Nabi Adam. Kemudian disuruh istami', ya, mendengarkan. Nah, maka ini beliau melakukan rihlah untuk talabul ilm, mencari ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah sesuatu yang bisa meninggikan derajatnya seorang mukmin, derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal semuanya pada surah Al-Mujadilah,
atau disebut juga al-mujadalah. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat yang tinggi. Muncul pertanyaan, kenapa orang yang berilmu diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita temukan jawabannya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang berilmu derajatnya bisa tinggi di hadapan Allah, yaitu di dalam jannah nanti. Jawaban yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan semisal pahala pelakunya. Nah, maka orang yang berilmu, dengan ilmunya dia bisa menunjukkan kebaikan kepada para manusia. Ta'liman wa tasnifan, baik dengan mengajar, berbicara seperti ini, atau dengan menulis, dengan tasnif. Maka ini termasuk dalla ala khair, menunjukkan suatu kebaikan. Maka sebanyak orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak itu pula. Ini yang menyebabkan derajatnya menjadi tinggi. Karena itu kita yakin bahwasanya derajat manusia yang paling tinggi di hadapan Allah adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengajarkan agama Islam ini kepada umat, maka seluruh amalan umatnya, yaitu mengamalkan ajaran beliau, pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang nabi yang paling banyak umatnya, sehingga pahalanya pun juga paling banyak. Kemudian jawaban yang kedua kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu hadis tentang wirid pagi yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya, yaitu Juwairiyah. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Juwairiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Jadi setelah salat subuh, Nabi keluar rumah. Juwairiyah masih duduk wirid setelah subuh sampai dengan waktu duha. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang waktu duha, beliau mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, thalatha marratin." Aku tadi sudah mengucapkan setelah meninggalkan engkau 4 kalimat. 4 kalimat saya ulang 3 kali saja. "Law wuzinat bima qulti mungdul yaum, la wazanatuhun." Kalau kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak pagi tadi, maka pasti seimbang. Jadi pahalanya seimbang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Pahalanya sudah seimbang dengan wirid dari ba'da subuh sampai waktu duha. Ya anggaplah wirid 1 jam atau wirid 2 jam. Pahalanya kalah dengan wirid yang sangat pendek, hanya diulang 3 kali saja. Nah, maka orang berilmu dengan sebab ilmunya dia bisa mengetahui amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Maka dalam waktu yang singkat dia bisa mengumpulkan pahala yang banyak, sementara yang tidak memiliki ilmu maka amalannya biasa-biasa sehingga pahalanya pun juga biasa-biasa. Nah, ini minimal 2 sebab kenapa orang yang berilmu mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan ilmu, diamalkan oleh manusia, maka pahala mereka mengalir kepada dia juga tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Maka ketika pahalanya mengalir kepada orang tersebut, derajatnya semakin naik tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang yang berilmu ini hafal Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salah satu ciri orang yang berilmu, ciri-ciri orang berilmu, dia punya hafalan Quran. Dia menghafal Quran. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49. Nah, ini adalah salah satu ciri para ulama, yaitu mereka ada hafalan Quran dalam hatinya. Allah tancapkan Al-Quran dalam hatinya, dia hafal Quran.
Dan inilah yang ayat yang menyebabkan salah satu Imam Al-Azhar dia menghafal Quran dengan sebab dia membaca ayat ini. Sebelumnya dia belum menghafal Quran. Begitu membaca ayat ini, maka dia kemudian mengatakan, berarti kalau saya ingin termasuk utul ilm, saya harus hafal Al-Quran. Karena Allah mengatakan Quran adalah ayat-ayat yang jelas dalam hatinya orang-orang yang beriman. Nah, nanti pada hari kiamat nanti, apabila kita bisa membaca Al-Quran, maka derajat kita yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang kita baca. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini hadisnya bukan hadis marfu, hadis mauquf, tetapi marfu'an hukman, bisa dikatakan marfu' hukumnya, karena ini bicara tentang masalah yang gaib. Hadis diriwayatkan oleh Ummu Darda, ini istrinya Abu Darda yang kedua. Dia berkata, dakhaltu ala Aisyah, saya masuk kepada Aisyah, faqultu, maka saya bertanya, ma fadlu man qara'a al-Qur'an ala man lam yaqra'hu mimman dakhala al-jannah? Apa fadilahnya orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran, tetapi sama-sama masuk jannah? Ini hafal Quran, ini tidak hafal Quran, tapi sama masuk jannah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus fadilahnya apa kalau kita hafal Quran? Maka Aisyah mengatakan, inna adada darajil jannati, sesungguhnya jumlah tingkatan-tingkatan jannah, ala adadi ayat Quran, itu sesuai dengan jumlahnya ayat-ayat Quran. Kalau kita mengatakan ayat Quran jumlahnya 6.666, berarti derajat-derajat dalam jannah jumlahnya juga 6.666. Falaisa ahadun mimman dakhala al-jannah, maka tidak ada orang yang masuk ke dalam jannah afdala mimman qara al-Quran, lebih utama daripada orang yang hafal Al-Quran. Qara'a kadang artinya adalah hafal, kadang artinya adalah membaca. Tapi yang dimaksud di sini, yang ditanya oleh Ummu Darda adalah yang hafal Al-Quran. Dan sebagaimana kita tahu, Abu Darda termasuk para hufadzul Quran, para sahabat Nabi SAW yang hafal Quran, kemudian dia diutus mungkin di Syam atau di tempat yang lain ya untuk mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada anak yatim yang diasuh oleh beliau yaitu Ummu Darda. Tapi kemudian Ummu Darda setelah dewasa dinikahi oleh Abu Darda, bapak asuhnya sendiri, dan ini tidak ada masalah. Maka Ummu Darda adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Darda, kemudian menjadi ulama ahli Quran, termasuk yang hafal Quran di masa tersebut, dan menjadi guru-guru Al-Quran yang terkenal di masanya. Nah, inilah fadilah orang yang memiliki ilmu, terutama kalau dia mau menghafal Al-Quran, maka fadilahnya lebih banyak lagi insyaallah ta'ala. Tapi ini berkaitan dengan poin yang pertama tentang fadilah ilmu. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bicarakan pada pagi ini, ya satu poin insyaallah 15 menit. Kita akan membicarakan tentang al-manhaj as-sahih, manhaj yang benar. Al-manhaj secara bahasa artinya adalah at-tariqah, cara. Dan yang dimaksud di sini adalah tariqatun sahihatun li fahmil kitabi was sunnah. Cara yang benar supaya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Karena memahami Quran dan Sunnah tidak boleh dengan pemahaman terserah kita sendiri, tidak bisa. Ada kaidah-kaidahnya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah. Karena kalau orang memahami Quran dan Sunnah diserahkan kepada pemikiran masing-masing, nanti akan muncul pemahaman-pemahaman yang sesat. Sebagaimana sebagian orang yang sesat mengatakan bahwasanya iblis itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi tingkat tauhidnya. Dia berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud. Akan tapi iblis aba, dia enggan untuk sujud. Maka dia berdalil dengan ayat ini bahwasanya iblis adalah makhluk Allah yang tingkat tauhidnya paling tinggi.
Dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini tafsir yang sesat yang muncul karena memahami Al-Quran tanpa manhaj yang sahih. Memahami yang Quran dengan pemikiran dirinya sendiri. Padahal kalau kita lanjutkan ayatnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Wa kana, dan adalah dia dulu minal kafirin, termasuk orang-orang yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak awal diciptakan, iblis ini sudah dicap atau ditetapkan nanti akan jadi kafir. Maka ketika dia menjadi ahli ibadah karena tinggal bersama para malaikat di dalam jannah, itu belum muncul watak aslinya. Ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul watak aslinya, sombong, kemudian dia tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai permulaan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sejak awal diciptakan, dia sudah diciptakan sebagai orang kafir. Maka ketetapan Allah tidak berubah terhadap iblis ini. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Firaun dalam perut ibunya sudah kafir, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'mina. Allah telah menciptakan Nabi Yahya bin Zakaria dalam perut ibunya sebagai mukmin. Wa khalaqa Fir'auna fi batni ummihi kafira. Dan Allah ciptakan Fir'aun dalam perut ibunya sebagai kafir. Hadis riwayat Tabarani, dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, kembali ke masalah tadi ya, bahwasanya memahami Quran, memahami sunnah itu ada manhajnya, ada tariqahnya, ada caranya. Nah, ringkasnya al-manhajus sahih itu mencakup 3 masalah. Masalah yang pertama adalah ar-ruju'u ila ulama'is salafi fil masailil qadimah. Kita harus merujuk kepada ulama-ulama salaf dalam perkara-perkara yang lama. Maksudnya masalah-masalah yang sudah lama dibahas oleh para ulama, kita hendaklah merujuk kepada ulama-ulama salaf. Jangan mendengarkan perkataan orang-orang zaman sekarang. Karena tidak mungkin orang zaman sekarang pemahamannya lebih benar, lebih lurus, lebih bagus daripada pemahaman ulama salaf. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Atau khairun nas al-qarnu alladhi ana fi. Sebaik-baik manusia adalah generasi yang saya ada padanya, yaitu para sahabat. Thumma tsani, kemudian yang kedua, yaitu generasi tabi'in. Thumma tsalits, kemudian generasi yang ketiga, yaitu para atba'ut tabi'in. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya hasan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa menurut para ulama ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang-orang zaman sekarang pemahamannya lebih bagus terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dibandingkan ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Secara nalar juga pasti kita mengatakan begitu, karena para sahabat belajar langsung dari Nabi SAW. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran mereka pasti lebih bagus. Demikian juga mereka adalah orang-orang Arab yang bahasanya masih murni, tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang bahasanya sudah bercampur dengan amiyah, darijah, dan yang lain-lainnya. Demikian juga para tabi'in, mereka belajar langsung kepada para sahabat. Tabi'ut tabi'in belajar langsung kepada para tabi'in. Otomatis mereka pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah ini lebih sempurna, lebih bagus daripada orang-orang zaman sekarang. Karena itu berdasarkan konsep yang pertama ini, bahwa kita hendaklah merujuk kepada ulama-ulama salaf dalam masalah-masalah yang sudah lama dibicarakan oleh para ulama, maka saya berikan contoh misalnya, dalam masalah pembahasan tentang masa nifas. Kita tidak mengatakan bahwa masa nifas itu maksimalnya adalah 60 tahun, tidak. 60 hari, tidak. Ya. Tapi kita mengatakan masa nifas maksimalnya adalah 40 hari. Kenapa? Karena ulama salaf, para sahabat sudah sepakat bahwasanya masa nifas maksimalnya adalah 40 hari. Kalau masih keluar darah nifas pada hari yang ke-41, kita yakin mengatakan ini bukan darah nifas, tapi ini disebut darah rusak atau darah istihadah. Kenapa? Sudah ada kesepakatan para sahabat mengatakan bahwasanya masa nifas maksimalnya 40 hari saja.
Kesepakatan para sahabat ini kita dapatkan dalam Sunan At-Tirmidzi misalnya. Demikian juga kita dapatkan dalam kitab-kitab yang lain. Saya mencoba mencarikan dalam Sunan Tirmidzi. Nah, di sini disebutkan waqad ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat Nabi, kalangan tabi'in, demikian juga ulama setelah mereka, ala anna nufasa'a tad'u salata arba'ina yawman. Bahwasanya orang yang nifas maksimalnya meninggalkan salat itu 40 hari. Illa an tarak tuhra qabla dzalik. Kecuali kalau dia sudah suci sebelum 40 hari, ya berarti dia sudah salat setelah suci itu. Karena minimalnya nifas ya tidak ada minimalnya. Ya minimalnya sekali keluar, habis itu kalau sudah berhenti darah nifasnya berarti sudah tidak nifas lagi. Nah, maka ini sebagai contoh saja bahwasanya masalah-masalah yang sudah lama dibahas oleh para ulama, kembalilah kepada ulama-ulama salaf. Tidak usah mendengarkan ucapan celotehan orang-orang zaman sekarang. Ulama-ulama dulu sudah membahas tentang masalah tahniah bi'idil kufar, ya, menyambut perayaan hari orang-orang kafir, mengucapkan selamat Natal dalam bab ini. Sudah dibahas oleh ulama zaman dulu. Tidak usah mendengarkan orang-orang zaman sekarang yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Meskipun itu yang mengucapkan dari Al-Azhar atau dari manapun juga, ya. Karena sudah ada pembahasannya dari kalangan ulama salaf dan mereka sudah lebih paham tentang masalah agama daripada ulama-ulama atau orang-orang zaman sekarang. Tapi ini yang pertama. Yang kedua adalah ar-ruju' ila al-ulama'il mu'asirin fil masail hadithah. Hendaklah kita merujuk kepada ulama-ulama mu'asirin, yaitu ulama-ulama sekarang, ulama-ulama kontemporer dalam masalah-masalah yang baru. Artinya kita yang bukan ulama jangan membuat fatwa sendiri-sendiri. Kalau ada masalah, kembalikan kepada para ulama. Tunggu fatwa para ulama. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah ini. Misalnya tentang vaksin yang akan dipaksakan mungkin terhadap rakyat. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Menetapkan apakah itu halal, apakah itu haram, menetapkan apakah itu berbahaya ataukah tidak. Jangan membuat fatwa sendiri-sendiri, tetapi kita merujuk kepada ulama-ulama kita. Siapa ulama yang kita yakini ilmunya, maka kita mengambil fatwa beliau. Mungkin bisa berbeda pendapat, namanya ulama banyak sekarang. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini halal berdasarkan penelitiannya, sebagian lagi mengatakan ini haram berdasarkan penelitiannya. Gak ada masalah. Nah, masing-masing kita mengikuti ulama yang diyakini. Kalau kita punya guru, kita yakin bahwasanya beliau ilmunya sudah mumpuni, sudah sempurna dalam bab-bab kontemporer seperti ini, maka kita ikuti fatwa beliau. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini, bahwasanya kita harus merujuk kepada para ulama. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut langsung begitu. Yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga ketika sudah tidak menyisakan lagi seorang pun alim di atas muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan atau ru'asa juhalan. Para manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu fa'aftahu bighairi ilmin. Mereka ditanya berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu berkaitan dengan para ulama. Ya, petunjuk itu berkaitan dengan para ulama. Selama kita masih merujuk kepada para ulama, insya Allah kita berada dalam hidayah, dalam petunjuk. Tapi kalau kita sudah tidak merujuk lagi kepada para ulama, maka dhallu wa adallu, ya, kita akan sesat, berada dalam dhalalah. Ini adalah poin yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, adamut ta'assubi fil masailil khilafiyah al-ijtihadiyah. Adamut ta'assub, tidak boleh kita ta'assub, merasa paling benar sendiri dalam masalah-masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama, ijtihadiyah yang diijtihadkan oleh para ulama.
Jadi sebagaimana saya katakan tadi, fatwa para ulama bisa saja berbeda-beda antara satu alim dengan alim yang lain. Nah, kalau masing-masing sudah memiliki ijtihad dengan pemikiran masing-masing atau hujjah masing-masing yang hujjahnya mu'tabar, kemudian ternyata hasilnya berbeda, maka kewajiban kita adalah jangan ta'assub. Kita menghargai pendapat orang yang lain. Karena itulah para ulama katakan la inkara fi masailil khilafil ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Yang kunut subuh silahkan kunut subuh, yang tidak kunut subuh silahkan tidak kunut subuh. Yang kunut subuh jangan memaksa makmumnya untuk ikutan kunut subuh. Yang tidak kunut subuh jangan memaksa imamnya untuk tidak melakukan kunut subuh. Ini namanya ta'assub seperti ini. Ya, masing-masing punya hujjah yang kuat. Yang satu mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan hadisnya sahih, yang satu mengikuti Imam Ahmad yang mengatakan hadisnya dhaif. Otomatis hasil akhirnya pun juga berbeda. Karena itu masalah-masalah khilafiyah hendaklah jangan ta'assub. Inilah 3 prinsip yang hendaklah kita ketahui dalam al-manhajus sahih. Yang pertama saya ulangi lagi, merujuk kepada ulama-ulama salaf dalam masalah-masalah yang lama. Kemudian yang kedua, merujuk kepada ulama-ulama kontemporer dalam masalah baru, masalah-masalah kontemporer. Kemudian yang ketiga, jangan ta'assub dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Inilah kiranya yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan apabila ada pembahasan, ya mungkin ada 1 kata 2 kata saya yang perlu dikomentari atau ada yang dianggap salah atau ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. كيف حالكم أيها الأساتذة؟ فيه كلام أو تعقيب؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح. سمعت أحد الإخوة يقول الصوت واضح لكن عندي غير واضح. Baik, ini ala kulli hal sebagai majelis tajribah saja ya, kita mencoba karena insya Allah pada tanggal 19 mungkin Januari kita akan memulai program majelis sama Arba'in Nawawiyah. Maka sebelum kita melakukannya, kita coba dulu dengan majelis ini. Dan saya harapkan untuk para akhwat apabila mengikuti majelis sama hadis, maka tolong tidak ada foto yang ditampilkan. Ini saya masih melihat ada sebagian foto akhwat. Maka sebaiknya untuk yang akhwat tidak usah menampilkan fotonya. Nama saja, sehingga kita ketahui bahwa ini adalah seorang akhwat. Adapun yang asatidz, yang laki-laki, maka silakan untuk menampilkan fotonya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.